Halo Cancer, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arya di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan mengadakan pilih file ya, dengan judul dari mana asal jodohmu. Kira-kira dari masa lalu atau yang sudah di link saat ini dengan kamu. Oke, mari kita shuffle dulu kartunya ya. Namun ini adalah pembacaan umum, jadi bisa resonate di kamu atau bisa aja nggak sama sekali, karena yang saya tarik di sini adalah energi banyak orang ya, dan ini bisa laki-laki bisa perempuan ya, karena tidak terpaku pada gender. Ini umum. Kalau kalian ingin mencari tahu secara pribadi, dibacakan secara pribadi, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di video ini atau di kolom deskripsi ya. Dari mana asal jodohmu? Ada 3 file di sini ya. Jika ingin konsultasi atau personal reading, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan ya. Untuk konsultasi berbiaya ya, ada tarifnya. Kalau umum ya gratis. Ini kan umum nih. Oke, kita tebarkan dulu. Saya akan mengambil masing-masing satu kartu di sini untuk mendapatkan hasilnya ya. Ini file 1, file 2, file 3. Silakan dipilih. Kita singkirin dulu yang file 2 dan 3 ya. Balik ya? Enggak. Dari mana asal jodohmu? Cancer, kamu jodoh kamu adalah orangnya toksik banget, karena dia dulunya pernah mengalami masa lalu yang toksik ya, dan dia sangat posesif. Ketemu kamu itu dia cukup posesif, karena pokoknya dia agak toksik ya awalnya. Dia sangat posesif, itu sikap dia ya. Dan ini ada new love ya, berarti orang baru ya. Jadi kamu bertemu dia itu ketika kamu udah capek dalam hubungan toksik, tapi kamu ketemunya dia juga baru mengalami masalah toksik, baru meninggalkan hubungan toksik juga. Jadi kalian sama-sama sedang melepaskan hubungan yang toksik, kemudian kalian ketemu. Nah, di situ tuh jadi sama-sama saling memperbaiki ya. Akhirnya kalian sama-sama saling memperbaiki diri untuk bisa balance gitu. Kalian bekerja sama ya. Jadi jawabannya adalah orang baru tuh. Kalian bekerja sama untuk bisa memulihkan kondisi psikis ya, psikologis kalian, jiwa kalian yang tadinya masih tercemar dengan sikap toksik tadi ya, karena akibat dari dampak masa lalu ya. Kalian berusaha membersihkan itu supaya kalian sama-sama balance. Ini ada Two of Pentacles. Oh ya, untuk kalian bertemunya kapan ya? Sekitar beberapa dari kalian itu berhubungan dengan angka 8 ini ya. Jadi kondisi kalian tuh muter-muter gitu terus. Kadang-kadang toksik, kadang-kadang nanti ke depan ya, semakin lama hubungan kalian tuh kayak makin hari makin seimbang gitu. Maksudnya kadang kalian sadar bahwa kita nggak perlu harus membawa sikap lama kita, karena yang kita hadapi ini adalah orang baru. Jadi kita harus merubah cara kita menanggapi dia dan bersikap kepada dia. Nah, dia juga pun melakukan hal yang sama. Jadi, tapi kadang-kadang kalau kalian lepas kontrol, itu kembali lagi ke toksik lagi gitu. Sikap toksik kalian kalau sudah emosi ya. Habis itu kalian perbarui lagi, refresh lagi. Nah, akhirnya lama-lama seimbang ya. Jadi kalian memang udah nggak bisa dilepaskan. Memang kalian jodoh, dan kalian yang milih pada satu ini adalah jodoh kalian adalah orang baru.
Orang baru ini bukan berarti baru nanti akan datang, tapi orang baru dalam artian kamu udah melepaskan orang lama dan kamu ketemu orang baru ini gitu. Entah kamu udah dealing sekarang atau baru mau ketemu, tapi nanti saya lihat di sini. Kalau yang penting kalau kalian ngerasa cocok ya dengan cerita yang ada di sini, ya itu jodoh kalian. Jadi angka 8 apa ya, berhubungan dengan angka 8. Mungkin sudah 8 minggu lalu atau berhubungan dengan bulan Agustus ya, tanggal 8 bulan 8 hari lalu mungkin kalian sudah saling kontak-kontak, terus 8 minggu lalu ya, atau 8 bulan lalu hubungan ini udah berjalan ya, berproses ya. Beberapa dari kalian itu juga akan bertemu dengan orang ini di 8 hari lagi, 8 minggu lagi, 8 bulan lagi gitu. Oke, pokoknya berhubungan dengan angka 8 atau mau menuju ke kalian, hubungan kalian ini udah jalin, baru mau menuju ke bulan 8 bulan gitu atau 8 minggu gitu. Disesuaikan ya. Oke, yang memilih file 2 dari mana asal jodohmu? Apakah dari orang masa lalu ataukah dari masa akan datang? Ini orang masa lalu ya yang saya lihat di sini, karena ada past life relationship ya. You have known each other before ya, sebelumnya kalian tuh udah pernah ketemu. Mungkin kalian udah pernah bertemu di mana gitu, pernah satu kerjaan ya, sekantor, satu sekolah gitu ya, teman lama lah pokoknya, pernah kenal di mana gitu. Beberapa dari kalian udah jalin tapi lagi break ya, saat ini lagi stagnan. Ya lagi stagnan, belum ada keputusan untuk serius gitu, lagi bingung aja gitu. Lagi ngegantung. Jadi jodoh kalian ini ada dari masa lalu. Jadi orang ini tuh nggak ada keputusan, dia kayak masih bimbang dan ragu. Maksudnya gini, mungkin dia punya masa lalu yang dimana dia tuh sering dibohongi oleh pasangan dia gitu. Pasangan dia nggak jujur, dia diselingkuhi ya, dia diduakan. Akhirnya ketika bertemu dengan kamu, dia tuh ngerasa kayak bukan masih trauma gitu, takut nanti kalau ternyata kamu tuh sama dengan orang lama gitu. Terus kamu tahu kan kalau orang yang pembohong itu nanti kita hidup dengan mereka itu gimana ya rasanya, kecewa banget pastinya. Berkali-kali tuh kadang hal yang besar dan sangat mengecewakan tuh mereka nganggapnya kecil. Nah ini nih yang membuat dia tuh jadi nggak mau masuk ke situ lagi ya, nggak mau merasakan hal yang seperti itu lagi, nggak dihargai ya. Akhirnya antara cinta dan benci dengan masa lalu dia itu. Tapi waktu itu ya dia tuh sulit banget melepas, dia bingung karena ketika dia menuntut kejujuran, pasangannya tetap bohong gitu ya, mantan dia tetap bohong. Jadi dia nggak tahu mau percaya yang mana, dia nggak tahu sebenarnya dia jujur tuh kapan, mantan dia tuh jujurnya kapan. Pas dia mau minta putus, minta cerai, pasangannya tuh manipulatif banget. Hanya dia stagnan lama dalam hubungan itu, dia nggak bisa ngambil keputusan. Nah setelah dia bisa melepaskan orang itu, nah di sini nih dia sangat hati-hati. Ketemu dengan kamu, dia ngambang, dia perlu menyelidiki, karena di sini ada dia ingat men ya. Kebingungan dia mengatakan bahwa dia harus teliti, selidiki sebelum menaruh hati gitu. Jadi makanya kalau kamu lihat dia kayak terkadang on off ya, lebih banyak diamnya, dia tertutup, nah itu tuh ya, karena masa lalunya dia pernah mengalami dimanipulasi gitu ya, manipulatif pasangannya tuh sangat apa ya, toksik, menyakitkan,
mengecewakan, akhirnya dia tuh kayak udah nggak mau mudah percaya kepada siapapun, gitu ya. Makanya kalau kalian sudah dealing sama orang ini tapi kalian hubungannya stagnan, on off, kalian santai aja, biarkan dia tunjukin ketulusan kamu, ya. Tunjukin aja ketulusan kamu. Biarkan dia membedakan antara orang lama dia ya yang udah dia tinggalkan dengan kamu, gitu. Karena dia akan tahu ya, dia akan sadar bahwa seiring berjalannya waktu dia akan sadar bahwa mana yang benaran dan mana yang bohongan. Ya itu kalau memang kamu tulus, tunjukin ketulusan kamu aja terus, karena dia tetap akan merasakan itu ya. Ya karena energi kamu yang positif ini akan membuat dia tuh balance, ternetralisir gitu. Jadi tadinya pikiran dia sangat protektif ya, tapi kalah sama energi positif kamu. Jadi pelan-pelan dia akan layu gitu, maksudnya pelan-pelan dia akan meresap energi positif kamu itu, dan dia bisa menerima kamu, kejujuran kamu, ketulusan kamu secara perlahan-lahan. Dan orang ini itu ya, kalau dia udah yakin, dia udah percaya, nggak pakai lama tuh ya, dia langsung menuju ke kamu. Jadi kamu santai aja, relax aja, tetap aja ngalir, mengikuti vibrasinya ya. Kalau memang kamu ngerasa inilah orang yang saya cari, hanya kenapa dia kayak belum bisa mengambil keputusan, belum bisa komitmen, ya coba kamu cari tahu tentang cerita masa lalu dia. Siapa tahu memang seperti ini ya, karena masa lalu itu adalah pelajaran ya, pengalaman adalah pelajaran. Makanya orang tuh di tingkat usia dewasa itu mereka nggak gampang loh untuk jatuh cinta, nggak gampang loh untuk serius gitu. Ada banyak hal yang membuat mereka stagnan ya, ada banyak hal yang mereka pertimbangkan. Makanya menghadapi mereka yang seperti itu ya, kita juga harus dewasa. Kalau enggak ya kita nggak akan sanggup nggak akan sanggup menghadapi mereka. Oke, yang milih file 3. Dari mana asal jodohmu? Salah. Dari mana asal jodohmu? Kamu udah dealing dengan dia saat ini, tapi hubungan ini kadang on off ya. Ada yang LDRan, jarak jauh ya, hubungan yang on off, juga jarak jauh. Dia orangnya serius ya, tipe yang serius, dewasa. Kadang tuh dia bersikap nggak nyambung dengan kamu ya. Ya dia nggak tahu aja suasana hati kamu gitu. Misalnya terkadang kamu tuh lagi nggak seimbang, tapi dia stabil-stabil aja gitu. Ini orangnya dewasa. Kamu nuntut sesuatu tuh dia santai aja gitu, dia nggak terlalu respect dengan hal-hal yang saya melihat sini kamu agak kekanak-kanakan ya sama dia. Jadi kamu tuh butuh perhatian, butuh dimanja, butuh banyak bicara, kamu butuh diladeni gitu. Ngechat, pas kamu chat dia, kamu harap tuh dia harus cepat respect gitu, cepat ngebalas, tapi ternyata yang dilakukan ya dia kurang suka melayani hal-hal yang nggak terlalu penting, karena orang ini adalah pekerja keras ya. Dan kalau kamu ngajak bicaranya yang
mengenai dirinya, memuji dia tuh dia senang gitu ya. Dia akan lama ngobrol sama kamu. Tapi kalau kamu ngobrolnya udah masuk ke hal yang menekan dia akan nggak ngubris. Orang seperti ini ya. Makanya kamu tuh ngerasa kayak dia tuh serius nggak sama saya gitu. Tapi ketika bertemu dengan kamu ya, ini kalau di luar dari LDRan ya, dia tuh mesra banget, dia nunjukin banget tentang seluruhnya, seluruh rasa dia yang, jadi kamu tuh ngelihat dia tuh pribadinya dua kepribadian. Sejauh dari kamu dia bersikap cuek, santai ya, biasa aja. Tapi pas ketemu langsung sama kamu ya, dia tuh akan mengungkapkan isi hati dia yang sebenarnya. Jadi rasa dia semua keluar gitu ke kamu, jujur, tulus banget, nyayang banget. Di situ kamu jadi malas. Kamu pikir dia tuh cuma manfaatin kamu doang gitu, hanya menjadikan kamu itu kesenangan dia, pelampiasan dia aja. Bisa dia kesepian ya. Akhirnya kamu banyak mikir. Kadang tuh kamu udah males ya melayani dia gitu. Kayak pas ketemu kamu malas, kamu butuh tuh pas kamu lagi ada rindu, kamu ngechat tuh dia balas aja gitu, cepat respect aja gitu. Yang kamu butuh tuh seperti itu. Karena menurut kamu tuh di saat kamu lagi buntu, lagi kacau pikiran kamu, lagi stres, kamu butuh dia. Karena yang bisa menghibur kamu adalah dia adalah penyemangat hidup kamu. Sedangkan di saat kamu ingin mengutarakan apa yang kamu rasakan saat ini, tentang perasaan kamu, tentang masalah kamu, tapi mengingat sikap dia yang suka nggak ngubris, kayak respectnya tuh cuman 50-50 aja ya, kurang bersemangat, datar, mensupport tuh paling kadang doang gitu. Ini yang bikin kamu malas. Tapi ketika dia ketemu sama kamu, kok dia tunjukin banget ya rasa cinta dia ya. Akhirnya ya kamu bingung sebenarnya orangnya serius nggak gitu, pantas nggak gitu. Aduh, pesawat lewat ya. Pantas nggak saya perjuangin, pantas nggak saya pilih ya. Saat ini tuh kalian tuh, dia tuh sudah punya tekad sama kamu ya. Dia sudah berani mengambil keputusan untuk serius dengan kamu. Cuman untuk saat ini ya dia mengamati dulu situasi dan kondisi dia. Kalau memang sudah bisa, dia sudah punya kekuatan ya, sudah punya kepastian dan kemantapan dalam hal finansial ya, baru tuh dia akan langsung mengambil keputusan tanpa basa-basi lagi ya. Jadi kamu tuh menghadapi dia tuh bingung karena dia tuh kalau udah jauh tuh dia sikapnya lain, tapi kalau udah dekat dia lain lagi gitu. Dia kayak tulus banget, cinta banget. Coba kamu pelajari pelan-pelan ya, sebenarnya orangnya gimana. Kalau memang dia dewasa ya memang orangnya seperti itu. Karena kalau dia lagi sibuk ya udah, dia sibuk aja ke situ, fokus aja ke situ. Nanti di saat, coba kamu perhatikan, kalau dia lagi santai, kamu ngajak dia ngobrol, ngechat, dia balas nggak, rajin nggak balasnya, langsung respect nggak. Tapi itu pun kalau obrolannya menyenangkan ya. Tapi kalau obrolannya kamu udah mulai mencurigai dia, menuduh dia, itu tuh jangan harap dia ngebalas. Jadi orang ini tuh dewasa ya, dia nggak suka ngobrol hal-hal yang sia-sia dan membuang-buang waktu aja. Oke, semoga ini masuk di kamu, semoga ini resonate ya. Jika kalian ingin dibacakan secara pribadi, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Cancer.